Itu dalam surat Al-Isra, surat ke-17, ayatnya 14. Maka kediri kutone. Nyata itu ada pada bukti nyatanya. Ada apa? Bukti nyata, dalil nyata, itu ada pada dirimu, bukan pada diri orang lain. Maka orang sering membuat kediri kutone, sing dadi nyatane. Nyata pada dirimu itu seperti apa? Kamu beriman apa enggak? Kamu wong bener apa tidak? Kamu wong amanah apa tidak? Kamu wong jujur apa tidak? Kamu wong berpura-pura taat apa taat beneran? Itu dirimu, nyatamu, diri kediri kutone, sing dadi nyatane kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Di tempat ini, di Museum Kopi, di kafe ini, terima kasih Mas Janu yang telah ngobrol bersama saya. Hasil dari ngobrol itu Mas Janu menginginkan agar supaya pembicaraan tentang rahasia nama kota di Jawa Timur itu dijelaskan, kemudian dijadikan konten YouTube. Baik, jadi kemarin pembicaraan kita dimulai dari Kediri. Apa itu Kediri? Kediri itu kan nama kota ya. Di Kediri itu, Jawa Timur. Kediri itu ke dalam diri kita. Maka kajian kita itu ke dalam diri kita. Kaji agama itu tidak mengkaji orang lain, tapi mengkaji diri kita. Apa itu? Dia yang disebut dengan kitab atau catatan, kepercayaan, ukiran, mawuk dirofil qalbi. Itulah yang disebut dengan iqra' kitabak. Kajilah, bacalah catatanmu yang ada dalam dirimu. Maka catatan yang ada dalam dirimu itu kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Saat kapanpun engkau mengkaji dirimu, maka itu sudah cukup kamu beragama. Artinya apa? Anda menjadi tidak cukup alias tidak puas ketika mengkaji agama itu mengkaji orang lain, mengkaji di luar dirimu. Tapi kalau kamu mengkaji dirimu sendiri sudah cukup, maka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Maka al yauma ini waktu kapanpun, hari apapun, saat apapun, ya situasi apapun, saat kamu concern pada dirimu sendiri, urusan agama, maka selesai. Itu dalam surat Al-Isra, surat ke-17, ayatnya 14. Maka kediri kutone. Nyata itu ada pada bukti nyatanya. Ada apa? Bukti nyata, dalil nyata, itu ada pada dirimu, bukan pada diri orang lain. Maka orang sering membuat kediri kutone, sing dadi nyatane. Nyata pada dirimu itu seperti apa? Kamu beriman apa enggak? Kamu wong bener apa tidak? Kamu wong amanah apa tidak? Kamu wong jujur apa tidak? Kamu wong berpura-pura taat apa taat beneran? Itu dirimu, nyatamu, diri kediri kutone, sing dadi nyatane. Bagaimana itu epistemologinya, caranya? Ya nganjuk. Itu bahasa Arab itu. Anju gitu. An tentang ju'in.
tentang lapar. Apa yang lapar itu? Perut. Apa perut itu? Nafsu. Apa nafsu itu? Ya hawa nafsumu hawa nafsu dirimu itu loh. Harus kamu kendalikan. Ya toh. Kemauanmu itu loh harus kamu kendalikan. Bukan dibunuh nafsu itu, tapi diarahkan kemauan itu kepada hal-hal yang baik. Ya toh. Caranya anjuin tentang lapar. Lapar itu pengendalian perut, puasa, imsak dikendalikan. Ibaratnya kuda, bukan kudanya dibunuh, karena kuda itulah yang membawa kita sampai pada tujuan. Maka nafsu itu kuda, iman itu kusir, ya toh. Dokar itu jasad kita itu. Nah, kita yang mengendarai dokar itu. Kalau kita mengendarai dokar itu ikut iman, ikut kusir. Yang mengendalikan kuda, yang dimana kuda itu makan, gitu. Nafsu kan yang mendorong untuk makan kan nafsu, untuk kesehatan jasad, gitu. Maka dia akan membawa kita kepada kebaikan. Tapi kalau kita ikut nafsu tanpa kusir, tanpa iman, ya kita menjadi kafir alias tidak mukmin. Nah, maka ke dalam diri, caranya anjuin, yaitu pengendalian diri. Untuk apa itu? Agar madyunun. Apa madyun itu? Madyun itu loh, ma baina sakari wal yaqdati. Situasi haliyah batin antara sakar mabuk ya dan tidak mabuk, alias situasi yang sangat gembira. Artinya apa? Kalau kamu ke dalam dirimu lalu mengendalikan hawa nafsumu, akan diperoleh namanya kebahagiaan. Bahasanya madyunun ma baina sakari wal yaqdati. Situasi nggak mabuk. Kalau mabuk kan nggak ingat, ya ingat seneng gitu loh, seneng sekali, senang, tenang. Nah, kalau kamu sudah benar-benar senang, orang yang senang itu tidak sedih, orang yang tidak sedih itu dibersamai oleh Allah. Maka orang yang dibersamai oleh Allah itu dia akan bisa ponorogo. Apa ponorogo? Fana rogo. Ya, fana itu menghilang, tidak terikat. Rogo itu fisik, tidak diikat oleh materialistik lagi, tidak diikat oleh jasad lagi. Ya toh, tidak lagi mempersoalkan dari mana orang itu, apa bahasanya, apa sukunya, apa warna kulitnya. Sudah fana rogowi, ya toh, fana rogo. Caranya gimana? Kamu harus senang, harus madyun. Maka dulu Abu Bakar itu pernah agak dalam tanda kutip kena marah, kena sentak dari Kanjeng Nabi. Ya Abu Bakrin la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, ono ojo bersedih, kowe ojo sedih. Lek kowe sedih ditinggal Gusti Allah. Kalau kamu sedih tidak dibersamai oleh Allah. Kalau kamu madyun, gembira, senang, Allah bersamamu. Kalau Allah bersamamu, kamu nggak akan terikat lagi oleh fisikmu, ragamu. Kamu akan mahabbah, cinta kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan ponorogo, ya toh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu dalam surat Ali Imran ayat 31. Jadi kalau kamu sudah dibersamai oleh Allah, kamu akan dicintai oleh Allah. Kalau kamu dicintai oleh Allah, diampuni dosamu kabeh, plus mendapatkan rahmat dari Allah. Caranya gimana? Ikut Kanjeng Nabi. Bagaimana ikut Kanjeng Nabi? Kembali pada diri. Bagaimana cara kembali pada diri itu? Kamu harus mengendalikan hawa nafsumu, yaitu anjuk. Untuk apa itu? Agar diperoleh madyun, kebahagiaan. Kalau kamu memperoleh kebahagiaan, maka kamu akan ponorogo, gitu. Orang yang bahagia dibersamai oleh Allah. Orang yang bersama Allah tidak lagi terikat oleh materi alias ponorogo. Kalau kamu benar-benar sudah tidak terikat oleh materi dirimu, maka Anda akan mendapatkan namanya tarku kolqin. Orang nyebutnya trenggalek. Tarku itu meninggalkan, kolqin itu kesumpekan, alias kamu jauh dari sumpek, sedih, tarkolkin. Nah, puncaknya orang kalau sudah tarku kolkin, trenggalek,
akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah. Namanya Nasrun Azim, bahasa Indonesia tulung agung. Tulung itu pertolongan, agung itu azimun, dari Yang Maha Agung. Maka kamu akan bisa mendapatkan namanya Balitar. Apa Balitar itu? Saat itu tentara Tartar, gitu, Blitar kan, tentara Tartar yang sudah menguasai 3/4 dunia datang ke Pulau Jawa ini takut dengan orang Jawa. Kenapa? Karena orang-orang Jawa pada memakai tuban. Apa tuban itu? Cawet. Sedangkan tentara Tartar datang di pantai utara menggunakan baju besi. Tentara pada menggunakan baju besi dilawan oleh pasukan yang pakai tuban, yaitu cawet, celana dalam tok. Akhirnya Balitar kembali di negerinya Tartar tanpa perlawanan. Disebutnya menang tanpa ngasorake, gitu. Sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa piranti atau tanpa bondo, kayungyon dening pepoyaning kautaman, yaitu bisa memenangkan musuh tanpa harus dia merasa dikalahkan, gitu. Menjadi sakti tidak perlu punya senjata yang banyak, gitu. Kemudian menjadi kaya raya tapi tidak terikat oleh materi. Apa buncinya? Apa modalnya? Yaitu kayungyon dening pepoyaning kautaman. Selalu menjunjung tinggi akhlak budi mulia, keutamaan akhlak budi mulia. Itulah yang disebut dengan malang kusiswara atau malak angkuca iswara. Malak itu bencana, angkuca aku kalahkan, iswara itu pendidikan. Itu dewa pendidikan. Siapa pakar pendidikan? Siapa tokoh pendidikan? Ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iswara namanya. Maka disebut malang kusiswara atau malak angkuca iswara. Malak itu bahasa Arab artinya bencana, angkuca aku kalahkan, iswara dengan nilai-nilai pendidikan. Apa itu? Akhlak budi mulia. Kayungyon dening pepoyaning kautaman. Nggak perlu gelut-gelutan. Nah, orang kalau sudah begitu itu apa yang didapatkan? Yaitu pasuruan, fasiruan. Kamu benar-benar akan menjadi sirtaan, gitu. Sirtaan. Kamu akan benar-benar jadi. Apa jadi? Jadi sido arjo. Apa sido itu? Sido itu ya jadi, jaa terjadi, sido jadi kan, arjo itu sejahtera. Fasiruan sido arjo. Benar-benar kamu akan jadi sejahtera. Kalau kamu sudah benar-benar sejahtera, maka akan Surabaya atau Surabaya. Sura itu ikan, gitu, hewan yang jinak, lucu, itu bisa mengalahkan buaya yang sangat buas. Maka pertarungan antara Sura dengan buaya dimenangkan oleh Sura. Maka Surabaya itu. Kalau kamu sudah benar-benar fasiruan sidoarjo, gitu, maka kamu akan menjadi ikan yang lucu, tidak menakutkan, tapi bisa mengalahkan hewan yang sangat luas. Kalau sudah begitu, maka kamu akan bisa. Apa modalnya modal untuk mendapatkan itu? Surabaya itu, yaitu ikan yang lucu, dicintai oleh siapapun, tidak buas, tapi mengalahkan hewan yang buas, mengalahkan kekerasan. Caranya kamu harus selalu gresik. Apa gresik itu? Gors. Apa gors? Menanam. Ad-dunya gharsul akhirah. Dunia ini tempat menanam untuk akhirat. Jangan lupa kamu harus selalu gresik. Apa? Menanam. Menanam dan menanam. Lah, apa yang dimaksud? Kamu harus selalu melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu nggak usah kamu tunjuk-tunjukkan. Yang penting kamu lakukan. Apa itu? Perbuatan baik itu bukan omongan baik loh ya, tapi perbuatan. Nggak usah kamu omongkan. Kalau kamu sudah berbuat baik, maka kamu namanya gresik. Selanjutnya akan apa? Lamanjaa. Lamanjaa itu apa? Lamonja, lamongan. Lamanjaa. Apa lamanjaa itu? Sungguh datang pribadi mulia. Laqad ja'akum, lamanja'akum rasulun, yaitu kerasulan
Minkum, dari dirimu sendiri. Kamu seolah menjadi rasul, tapi bukan Rasulullah Muhammad. Seolah kamu benar-benar laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, mulia. Ya, anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Orang yang selalu cinta terhadap kedamaian, orang cinta kepada keamanan. Dirimu akan tumbuh rasa cinta, dirimu akan tumbuh rasa kedamaian kepada siapa dan apa tanpa membeda. Maka setelah itu Anda akan namanya kudus. Apa kudus itu? Suci. Kudus, suci, ya toh. Maka salah satu nama Allah Al-Asma Al-Husna yaitu Al-Qudus. Itulah barangkali sekedar penjelasan. Maka puncaknya nanti akan menjadi, saya akan lompat saja ke Jakarta. Semua itu mulai dari Aceh sampai ujung Merauke ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Irian itu dari bahasa Arab, dilalah saja ya. Coba Jakarta itu apa? Jakarta itu Ja'a dan Karto ya. Ja'a Karto, Karta. Apa Ja'a itu? Jakarta, Ja'a Karta. Yaitu Ja'a itu datang, Karta itu kesejahteraan, Karto kesejahteraan. Datanglah kesejahteraan yang sejati, yang abadi, yaitu Jakarta. Puncaknya. Kapan-kapan akan kita jelaskan apa itu Wonosobo, apa itu, banyaklah pokoknya dari kota-kota ini, Lumajang dan lain sebagainya. Kemudian ada Situbondo, ada Probolinggo, ada Banyuwangi dan lain sebagainya. Bahkan mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari ujung timur di Aceh sampai dengan di ujung timur, ujung barat di Aceh sampai ujung timur di Irian Jaya atau Papua. Terima kasih Mas Janu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan sekedar untuk menambah wawasan bahwa ternyata bangsa kita ini bisa jadi ya pemberi nama-nama itu adalah orang-orang yang sangat paham terhadap ajaran risalah Muhammadiyah, orang-orang yang pribadi-pribadi yang sangat ngerti terhadap ajaran-ajaran keterpujian, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naktafi hina wa na'fa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.